Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, NIM 201240013, jurusan BGMI semester 6 kelas A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bimbingan penulisan skripsi yang diampu oleh Bapak dosen Pak Khairuddin MSI. Baik, di sini judul proposal skripsi saya yaitu analisis macam-macam cara belajar siswa berprestasi kelas di SD Ujung Tebu, Desa Sukajaya, Kecamatan Curug. Lalu bab 1 pendahuluan, judul analisis macam-macam cara belajar siswa kelas berprestasi kelas di SDN Ujung Tebu, Desa Sukajaya, Kecamatan Curug. Identifikasi masalah, yaitu kurangnya pemahaman tentang gaya belajar siswa. Salah satu masalah yang mungkin terjadi adalah kurangnya guru pemahaman tentang gaya belajar yang berbeda di antara siswa di SDN Ujung Tebu. Karena setiap siswa pasti memiliki preferensi dan kecenderungan belajar yang unik, seperti gaya visual, kinestetik, ataupun auditorial. Tanpa memahami gaya belajar masing-masing siswa, pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru mungkin tidak efektif bagi beberapa siswa. Lalu, pembelajaran yang bersifat seragam. Masalah lain yang mungkin timbul adalah adanya kecenderungan cara belajar yang bersifat seragam atau sama. Dikarenakan pasti tiap-tiap siswa memiliki kecenderungan cara belajar yang berbeda. Dan itu yang bisa menghambat potensi siswa berprestasi yang memiliki cara atau kecenderungan cara belajarnya berbeda dengan siswa-siswa yang lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mengidentifikasi cara belajar yang berbeda dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Lalu kurangnya variasi metode pembelajaran. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa adalah variasi metode pembelajaran yang digunakan. Jika hanya terbatas pada metode pembelajaran yang konvensional, seperti ceramah dan latihan tertulis, siswa dengan gaya belajar yang berbeda mungkin tidak dapat memaksimalkan potensi mereka. Lalu yang keempat, minimnya dukungan dan sumber daya. Kurangnya dukungan dari pihak sekolah, orang tua, dan sumber daya pendukung juga dapat menjadi masalah dalam meningkatkan cara belajar siswa berprestasi di SDN Ujung Tebu. Lalu yang terakhir, kurangnya penilaian individual. Sistem penilaian yang hanya berfokus pada prestasi akademik secara umum dapat menyebabkan siswa dengan cara belajar yang berbeda terabaikan. Seperti siswa-siswa yang memiliki prestasi di bidang non-akademik atau di luar daripada bidang akademik itu sendiri. Lalu rumusan masalah. 1. Bagaimana variasi gaya belajar siswa di SDN Ujung Tebu? Lalu yang kedua, apa saja metode pembelajaran yang digunakan di SDN Ujung Tebu? Yang selanjutnya, bagaimana tingkat kecocokan antara gaya belajar siswa dengan metode pembelajaran yang ditetapkan di SDN Ujung Tebu? Yang keempat, apakah ada perbedaan dalam cara belajar siswa yang berprestasi dibandingkan dengan siswa lain di SDN Ujung Tebu? Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cara belajar siswa berprestasi di SD Ujung Tebu? Dan tujuan penelitian di sini yaitu mengidentifikasi dan memahami variasi gaya belajar siswa, dan tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi gaya belajar yang berbeda-beda di antara siswa di SDN Ujung Tebu. Yang kedua, menganalisis metode pembelajaran yang digunakan di SDN Ujung Tebu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai metode pembelajaran yang diterapkan di SDN Ujung Tebu. Yang ketiga, menentukan tingkat kecocokan antara gaya belajar siswa dengan metode pembelajaran penelitian ini.
Tujuan untuk mengevaluasi tingkat kecocokan antara gaya belajar siswa dan metode pembelajaran yang diterapkan di SDN Ujung Tebu. Keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi cara belajar siswa berprestasi. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap cara belajar siswa berprestasi di SDN Ujung Tebu. Yang kelima, menyusun rekomendasi dan strategi untuk meningkatkan cara belajar siswa berprestasi, dan penelitian ini akan menyusun rekomendasi dan strategi yang dapat diterapkan di SDN Ujung Tebu untuk meningkatkan cara belajar siswa berprestasi. Lalu yang selanjutnya, manfaat penelitian, pemahaman, penelitian analisis macam-macam cara belajar siswa berprestasi di SD Ujung Tebu untuk pemahaman yang lebih baik tentang gaya belajar siswa, lalu peningkatan metode pembelajaran, peningkatan prestasi siswa, peningkatan dukungan dan lingkungan belajar, kontribusi terhadap pengembangan pendidikan. Dan di sini yaitu ada landasan teori analisis macam belajar, yaitu analisis adalah suatu kemampuan untuk memecahkan atau menguraikan suatu teks, peristiwa, atau informasi yang menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Dan analisis macam belajar atau learning style analysis merupakan sebuah proses untuk mengidentifikasi gaya belajar atau tipe belajar seseorang. Dalam analisis macam pembelajaran, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan. Metode ini berupa tes, kuesioner, wawancara, ataupun observasi. Lalu yang berikutnya, beberapa tes atau kuesioner yang umum digunakan dalam analisis macam pembelajaran adalah Park, Felder-Silverman, dan Done and Done. Lalu yang kedua, cara siswa belajar berprestasi, yaitu tahu gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan mengetahui gaya belajar dan melatih diri belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing, siswa dapat lebih mudah memahami dan mengingat materi. Lalu, membuat jadwal belajar, yaitu siswa membuat atau memiliki jadwal belajar yang tersusun dan juga sistematis. Lalu, membiasakan diri dengan metode pembelajaran yang tepat. Dan siswa perlu mencari metode pembelajaran yang tepat untuk dirinya dan bertujuan untuk mengembangkan prestasi yang ada di dalam dirinya. Mengurangi gangguan saat belajar, seperti tidak boleh bermain handphone ataupun menonton televisi terlalu banyak. Lalu yang selanjutnya, mengulang dan mengulang materi. Siswa bisa mengulang-ulang materi yang sulit dipahami sampai materi tersebut dapat diingat. Lalu melakukan tes atau latihan. Untuk menguji pemahaman siswa, perlu menguji pemahaman mereka dengan melakukan tes ataupun latihan. Dan yang terakhir, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, siswa dapat belajar dengan lebih baik dan bisa meraih prestasi yang lebih baik dalam proses belajar. Namun, seiring dengan itu, kesabaran, konsistensi, dan motivasi yang tinggi juga dibutuhkan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Lalu, yang selanjutnya, adapun cara-cara atau metode-metode yang dilakukan ataupun dilakukan oleh guru-guru, yaitu seperti metode ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, lalu pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proses, pembelajaran berbasis pengalaman, dan lain-lain. Dan di sini tingkat kecocokan antara gaya belajar siswa dengan metode pembelajaran yang diterapkan di SD Ujung Tebu. Beberapa hasil penelitian pembelajaran di SD Ujung Tebu antara lain pengamatan langsung dengan mengamati cara siswa berprestasi,
dalam pembelajaran, bahwa siswa sangat berpartisipasi dalam pembelajaran dan memperhatikan, lalu melewati kuesioner atau wawancara. Dan kami juga melakukan wawancara kepada beberapa siswa bahwa penyampaian pembelajaran yang diberikan terkadang ada guru yang kurang mengerti dalam penyampaian pembelajaran. Dan siswa yang mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi cenderung memiliki strategi dan pendekatan belajar yang efektif. Beberapa perbedaan yang dapat ditemukan antara siswa berprestasi dan siswa lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu motivasi yang sangat tinggi. Siswa berprestasi seringkali memiliki motivasi yang tinggi untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Dan pencapaian yang ingin mereka capai yaitu pencapaian yang sangat tinggi, sehingga mereka harus memiliki motivasi yang tinggi. Maka dari itu guru harus selalu memberikan motivasi agar siswa-siswa bisa termotivasi dan tidak gampang menyerah untuk mencapai apa yang ingin mereka capai. Lalu kemampuan mengatur waktu. Siswa berprestasi cenderung memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur waktu dan merencanakan aktivitas belajar mereka. Lalu kemandirian dalam belajar. Siswa berprestasi mampu belajar secara mandiri dan mengambil inisiatif dalam mencari sumber belajar tambahan atau memperdalam pemahaman mereka tentang topik tertentu. Lalu keterampilan berpikir kritis. Siswa berprestasi biasanya memiliki keterampilan berpikir kritis yang baik. Mereka mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi dengan baik, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Dan yang selanjutnya itu efektivitas dalam penggunaan sumber belajar. Siswa berprestasi mampu menggunakan sumber belajar dengan efektif, baik itu buku teks, referensi online, atau bahan bacaan lainnya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi cara belajar siswa prestasi di SD Ujung Tebu yaitu dukungan keluarga, karena bagaimanapun juga keluarga sangat berperan penting untuk memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi dan cara belajarnya. Lalu lingkungan belajar yang kondusif, di mana lingkungan yang ketika fasilitas dan juga suasana yang nyaman dan sumber daya belajar yang memadai itu akan membantu siswa-siswa untuk mencapai prestasi yang mereka inginkan. Lalu kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran di SD Ujung Tubuh memainkan peran penting dalam cara belajar siswa. Guru yang kompeten mampu menyampaikan materi dengan jelas dan menggunakan beragam strategi pembelajaran yang menarik dapat membantu siswa berprestasi, memahami, dan mengaplikasikan konsep dengan baik. Yang selanjutnya itu motivasi intrinsik, yaitu siswa yang memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, cenderung memiliki cara belajar yang efektif. Lalu keterampilan metakognitif, yaitu keterampilan cara mereka belajar, mengatur strategi belajar yang efektif, mengawasi kemajuan mereka, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dan ada juga ketekunan dan disiplin. Siswa berprestasi cenderung memiliki tingkat ketekunan dan disiplin yang tinggi. Mereka mampu menjaga konsistensi dalam belajar, mengatasi rintangan atau hambatan yang mungkin muncul, dan tetap fokus pada tujuan akademik mereka. Dan juga efektivitas manajemen waktu, di mana siswa berprestasi itu bisa untuk mengatur waktu mereka, kapan mereka belajar, dan lain sebagainya. Dan juga keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Siswa berprestasi cenderung terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, seperti dalam diskusi kelas atau mengajukan pertanyaan atau berkolaborasi dengan teman satu kelasnya, dan menggunakan berbagai sumber daya untuk memperdalam pemahaman mereka. Dan terakhir yaitu bab 3, metodologi penelitian, yaitu penelitian ini memakai penelitian kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggali pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, perilaku, atau pengalaman manusia dari sudut pandang subjek yang sedang diteliti. Dan penelitian kualitatif seringkali dilakukan dalam konteks sosial dan humaniora dan melibatkan pengumpulan data yang mendalam dan terperinci melalui teknik seperti wawancara, observasi partisipatif, studi kasus, analisis dokumen, atau pengamatan langsung. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks verbal,
transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, atau dokumen tertulis. Dan penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam, memahami perspektif subjek yang diteliti, dan menghasilkan pengetahuan yang kontekstual dan kaya akan detail. Dan hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang mendalam tentang macam-macam cara belajar yang digunakan oleh siswa berprestasi di SD Ujung Tebu. Dan juga temuan akan dibahas dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dan efektivitas cara belajar, serta persepsi siswa tentang keefektifan strategi belajar tersebut. Diskusi juga akan mencakup implikasi hasil penelitian terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di SD Ujung Tebu, serta rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak terkait untuk meningkatkan pembelajaran siswa berprestasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan daripada proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.